Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Jejak hitam sandiwara sang jenderal. Salam Binal. Berita kriminal tribunkalteng.com tanpa rasa takut dan ngeri. Saya Gorbi, tuan rumah Binal. Di edisi kali ini mengupas jejak hitam sandiwara sang jenderal. Bir kasus pembunuhan bukan baku tembak yang menewaskan Brigadir J alias Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat sudah terbuka. Dalang bahkan salah satu aktor utama kasus itu adalah Irjen Verdi Sambo, Kepala Divisi Propam Polri sekaligus atasan Brigadir J. Tim khusus bentukan Kapolri telah menetapkan Verdi Sambo sebagai salah satu tersangka. Ya, salah satu karena banyak tersangka lain. Mereka ikut menutupi, bahkan merekayasa sesuai skenario sandiwara sang jenderal. Banyak aktor yang terlibat dalam sandiwara hitam ini. Setidaknya 31 polisi diduga kuat bermain. Selain Verdi Sambo, ada 2 jenderal lain yang harus kehilangan jabatan. Mereka menutupi kejadian sesungguhnya dengan menggulirkan bermacam skenario. Lucunya, skenario itu sering berubah dan memunculkan kejanggalan. Perlahan, tapi pasti skenario asli mulai terungkap. Menarik, yang diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD. Dikatakan, Verdi Sambo memainkan sandiwara untuk menutupi kekejamannya. Bahkan, tidak sekedar merancang skenario, Verdi Sambo ikut menjadi aktor utama. Pernah memainkan karakter melankolis dengan menangis di depan Kompolnas. Dia memerankan sosok kepala rumah tangga yang terzolimi karena sang istri mengalami pelecehan. Masih menurut Mahfud MD, Verdi Sambo juga dikabarkan berusaha meminta perlindungan politik. Dia menghubungi anggota DPR, namun anggota DPR itu tidak mengangkat teleponnya, kata Mahfud MD. Ditegaskan Mahfud MD, banyak pihak yang terlibat dalam kasus menggemparkan ini. Tidak sedikit pula yang berusaha menutupi atau mengaburkan kebenaran di balik kematian Brigadir J. Bahkan, awalnya ada pihak yang keberatan dilakukan otopsi ulang. Lalu keberatan hasil otopsi diungkap ke publik. Sebagai cara memang dilakukan agar kebenaran kasus Brigadir J ini tidak terungkap. Banyak orang yang menjaga agar sandiwara sang jenderal bisa meyakinkan masyarakat. Sebenarnya, apa motif kasus sadis ini? Masalah apa yang membuat Brigadir J harus disiksa sebelum ditembak mati? Mengapa Brigadir J harus diperlakukan secara keji? Dan mengapa pula harus ada sandiwara untuk menutupinya? Mahfud MD mengaku memiliki fakta di balik kasus itu. Tapi itu nanti yang dibuka di pengadilan. Katanya, benarkah karena pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, penyidik tim khusus Polri sudah menyatakan tidak terbukti? Lalu bagaimana soal isu-isu yang mengaitkan dengan mafia perjudian dan narkoba? Itu masih sebatas rumor karena tidak ada penjelasan resmi dari tim khusus. Lalu apa? Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup. Hilangnya jejak alat-alat bukti ya bisa ke pidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa.
ini kasus sensitif. Ini kasus menyangkut orang dewasa, mengerikan, juga menjijikan. Saya dapat bocoran, tetapi itu yang akan diungkap di sidang, kata Mahfud MD. Apapun motifnya, sandiwara hitam sang jenderal mulai terkuak. Semua harus mengawal agar tidak kembali gelap. Proses hukum masih berjalan. Semoga mampu membongkar tuntas kisah dibalik sandiwara gelap sang jenderal. Selesai di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan menjadi pengawal utama. Semoga skenario baru, sandiwara baru tidak muncul lagi dengan panggung baru. Semoga hukum tetap hukum, bukan sandiwara, meski melibatkan penegak hukum. Semoga. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Demikian Binal edisi kali ini. Ikuti terus Binal, berita kriminal tribunkalteng.com, tanpa rasa takut dan ngeri. Salam sehat, perangi kejahatan. Saya Gorby, tuan rumah Binal, pamit undur diri.